Tahun itu 2025. Di jantung kota Jakarta, sebuah raksasa baja dan kaca baru sedang merangkak naik ke angkasa. Itu dimaksudkan sebagai simbol kemajuan, menara berkilauan yang akan mendefinisikan ulang cakrawala kota. Tapi sejak awal, ada sesuatu yang terasa salah. Udara di sekitar lokasi konstruksi terasa berat, tebal dengan ketegangan yang tidak ada hubungannya dengan panas tropis. Para pekerja bergerak dengan energi panik, wajah mereka terukir dengan campuran kelelahan dan kecemasan. Tenggat waktu yang tidak mungkin, tekanan dari pengembang sangat besar. Setiap paku yang dipalu, setiap balok yang diangkat, seolah membawa beban yang tak terucapkan, jeritan sunyi yang hilang dalam hiruk-pikuk konstruksi. Saya ingat kunjungan pertama saya ke lokasi itu, jauh sebelum cerita-cerita mulai beredar. Tim saya dan saya hanya lewat, tetapi energi itu menarik kami masuk. Itu adalah simfoni kacau dari logam yang bergesekan, mandor yang berteriak, dan dengungan mesin yang tak henti-hentinya. Namun, di bawah semua itu, ada getaran rendah, serak. Rasanya tanah itu sendiri mengerang di bawah tekanan proyek. Struktur itu menjulang seperti jari kerangka yang menunjuk dengan menuduh ke langit. Bahkan saat itu, saya merasakan kesedihan yang mendalam, perasaan diabaikan yang melekat pada dinding beton mentah seperti jamur yang gigih, tak terlihat, tetapi selalu ada. Para pekerja adalah kerumunan helm kuning dan kemeja yang basah oleh keringat. Mereka adalah pria dari seluruh negeri, tertarik ke ibu kota dengan janji upah yang baik dan pekerjaan yang stabil. Mereka bekerja dari matahari terbit hingga terbenam, dan seringkali hingga larut malam. Tubuh mereka didorong hingga batas kemampuan. Tawa mereka jarang terdengar dan percakapan mereka singkat, selalu dibayangi oleh kehadiran menara yang belum selesai. Mereka berbicara tentang memotong biaya, menggunakan bahan di bawah standar, dan protokol keselamatan yang hanya berupa saran di atas kertas. Tekanan untuk membangun lebih cepat dan lebih murah adalah hantu yang tak henti-hentinya menghantui mereka jauh sebelum ada hantu sungguhan muncul. Proyek ini adalah binatang buas dengan nafsu yang tak terpuaskan. Itu menuntut lebih banyak waktu, lebih banyak uang, dan lebih banyak keringat daripada yang diantisipasi siapapun. Para pengembang, sebuah korporasi tanpa wajah yang tersembunyi di balik lapisan birokrasi, hanya peduli pada keuntungan. Mereka melihat para pekerja bukan sebagai manusia, tetapi sebagai roda gigi dalam mesin besar. Dehumanisasi ini menciptakan lahan subur bagi kebencian dan ketakutan. Pondasi bangunan itu tidak hanya terbuat dari beton dan baja. Itu bercampur dengan frustrasi diam dan keputusasaan sunyi dari orang-orang yang memberikan segalanya, mengetahui bahwa mereka dianggap tidak penting. Ini adalah bayangan sejati yang membayangi proyek tersebut. Tragedi pertama terjadi pada Selasa sore yang terik. Matahari berada di puncaknya, menyinari kerangka baja yang terbuka tanpa ampun. Nama pria itu Pak Budi. Dia adalah salah satu pekerja yang lebih tua, seorang veteran dengan pengalaman puluhan tahun. Wajahnya adalah peta kerja keras dan martabat yang tenang. Dia dikenal karena tangannya yang mantap dan sikapnya yang tenang. Pilar kekuatan yang tenang di antara kru yang lebih muda dan lebih gelisah. Dia sedang mengamankan balok baja di lantai 27, tugas rutin yang telah dia lakukan ribuan kali sebelumnya. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Suatu saat dia ada di sana, siluet di langit yang kabur, dan berikutnya, dia pergi. Tidak ada jeritan. Hanya suara gedebuk yang tiba-tiba dan mengerikan yang bergema di seluruh lokasi. Suara yang begitu final dan mutlak sehingga sesaat membungkam kebisingan konstruksi yang tak henti-hentinya. Pekerjaan berhenti. Kepala menoleh. Gelombang kebingungan, lalu kengerian yang menyingsing, melanda para pekerja di bawah. Mereka menemukannya di dekat dasar menara, tubuhnya hancur dan tak bergerak. Sabuk pengamannya, kata mereka kemudian, tidak berfungsi. Gespernya putus, patah bersih di logam. Itu adalah seputar peralatan yang seharusnya sudah dipensiunkan berbulan-bulan yang lalu. Kelalaian fatal dalam terburu-buru memenuhi jadwal yang mustahil. Setelahnya adalah urusan yang suram. Lokasi ditutup selama sisa hari itu, momen hening yang langka. Perwakilan perusahaan tiba, wajah mereka muram, tetapi kata-kata mereka hampa. Mereka berbicara tentang kecelakaan tragis, kegagalan mekanis yang tak terduga. Mereka menjanjikan penyelidikan penuh dan kompensasi untuk keluarga. Tapi para pekerja tahu kebenarannya. Mereka telah melihat peralatan yang usang, mengeluh tentang pemeriksaan keselamatan yang longgar, dan menyuarakan kekhawatiran mereka hanya untuk diberitahu untuk kembali bekerja.
Kematian Pak Budi bukan hanya kecelakaan. Itu adalah keniscayaan, harga yang pasti akan dibayar seseorang untuk keserakahan proyek. Malam itu, keheningan yang berat menyelimuti proyek. Kerangka menjulang berdiri gelap di antara lampu kota, bukan lagi simbol kemajuan, tetapi batu nisan. Roh Pak Budi, tampaknya, tidak meninggalkan lokasi. Akhir hidupnya yang tiba-tiba dan penuh kekerasan telah mengikatnya ke tempat di mana dia menghabiskan saat-saat terakhirnya. Kehadirannya mulai meresap ke dalam beton dan baja, titik dingin di udara lembab, kesedihan yang membekas yang akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Retakan pertama di fasad proyek telah muncul, dan melalui itu, sesuatu yang kuno dan penuh dendam mulai bergejolak. Pekerjaan dilanjutkan keesokan harinya, tetapi suasana telah berubah secara permanen. Kekacauan yang hidup digantikan oleh ketekunan yang tegang dan sunyi. Para pria bekerja dengan kepala tertunduk, menghindari kontak mata, ingatan akan kejatuhan menggantung di atas mereka seperti kain kafan. Saat itulah kejadian aneh mulai terjadi. Mereka dimulai dari hal kecil, mudah diabaikan sebagai tipuan pikiran atau akibat kelelahan. Alat yang salah takkan muncul kembali di lokasi yang sama sekali berbeda. Angin dingin yang tiba-tiba akan menyapu koridor yang tertutup di lantai atas, membuat bulu kuduk merinding di kulit yang berkeringat. Ini adalah bisikan, bukan jeritan, tetapi tetap saja mengganggu. Para pekerja mulai mendengar suara. Suara-suara samar, tanpa tubuh terbawa angin, terdengar seperti peringatan yang teredam atau desahan kesedihan. Beberapa melaporkan mendengar suara palu yang khas mengetuk baja, berasal dari lantai yang seharusnya kosong sama sekali. Seorang pekerja muda, bernama Adi, bersumpah dia mendengar seseorang memanggil namanya pada suatu malam saat dia berkemas. Dia berbalik, berharap melihat mandornya, tetapi tidak ada siapa mana. Suara itu samar, serak, dan dipenuhi dengan rasa urgensi yang mengganggu, seolah mencoba memperingatkannya tentang bahaya tak terlihat yang akan datang. Perasaan diawasi menjadi keluhan umum. Para pria yang bekerja sendirian di tingkat yang lebih tinggi, akan merasakan sensasi tiba-tiba yang menusuk di belakang leher mereka, tanda pasti bahwa mereka tidak sendirian. Mereka akan berputar, jantung mereka berdebar kencang di dada, hanya untuk menemukan lorong kosong dan ruangan kerangka yang membentang ke dalam kegelapan. Bayangan di bangunan yang belum selesai itu seolah mempermainkan mereka, menyatu menjadi sosok seperti manusia di pinggiran pandangan mereka. Sosok-sosok ini akan menghilang begitu mereka dilihat langsung, hanya menyisakan rasa dingin yang membekas dan detak jantung yang berpacu. Insiden-insiden ini dibicarakan dengan nada berbisik saat istirahat merokok, dibagikan dengan gugup di antara teman-teman yang dipercaya. Tidak ada yang ingin melaporkannya secara resmi, takut mereka akan dicap gila, atau lebih buruk lagi, dipecat karena menyebabkan masalah. Manajemen telah menjelaskan bahwa penundaan tidak akan ditoleransi. Jadi para pria mencoba mengabaikan bisikan, titik-titik dingin, dan bayangan yang melintas. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa itu hanya stres. Tapi jauh di lubuk hati, mereka semua merasakannya. Sebuah kehadiran tumbuh di dalam menara, sebuah kesadaran yang lahir dari tragedi dan pengabaian. Bangunan itu tidak lagi hanya benda mati. Itu menjadi wadah bagi jiwa yang gelisah. Bisikan-bisikan hantu segera berubah menjadi penglihatan yang menakutkan. Entitas yang menghantui lokasi konstruksi mulai mengambil bentuk yang lebih jelas, dan penampilannya terpatri dalam benak mereka yang cukup tidak beruntung untuk menyaksikannya. Itu adalah sosok seorang pria, seorang pekerja konstruksi yang lebih tua, pakaiannya robek dan ternoda oleh apa yang tampak seperti darah kering yang gelap. Namun, ciri khasnya yang paling mencolok adalah helm keselamatan kuning yang dikenakannya. Sebuah retakan besar dan bergerigi membentang di sisinya, pengingat yang suram akan benturan fatal. Wajahnya seringkali tertutup bayangan, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin dan menyedihkan. Penampakan jelas pertama dilaporkan oleh dua tukang listrik yang bekerja larut malam di lantai 15. Mereka sedang memasang kabel di koridor gelap ketika senter mereka menangkap gerakan di ujung sana. Berdiri di sana sebagian tersembunyi di balik pilar beton adalah sosok itu. Dia hanya mengawasi mereka, diam dan tak bergerak. Helmnya retak, sama seperti helm Pak Budi setelah jatuh.
Kedua pria itu membeku, darah mereka berubah menjadi es. Saat mereka menatap, sosok itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke bagian kabel yang terbuka di dekat kaki mereka. Sesaat kemudian, lonjakan listrik besar, mengirimkan percikan api dari titik yang sama persis. Ledakan yang akan melukai mereka dengan serius jika mereka lebih dekat. Kemudian, sosok itu menghilang. Penampakan menjadi lebih sering dan lebih berani. Seorang tukang ledeng, memeriksa pipa di ruang bawah tanah, melihat pria berhelm beretak berdiri di sudut gelap yang tergenang air. Wujudnya terpantul sempurna di air yang keruh. Ketika tukang ledeng berkedip, sosok itu menghilang, tetapi pantulannya tetap ada selama beberapa detik sebelum menghilang. Pekerja lain mengoperasikan derek, melihat sosok itu berdiri di balok baja 50 lantai di atas, berjalan dengan ketenangan yang menakutkan melawan angin yang menderu. Dia tampaknya tidak mengancam, sebaliknya, dia tampak mengamati, penjaga diam di tempat dia meninggal. Penampakan itu jelas diidentifikasi oleh mereka yang mengenalnya. Itu adalah Pak Budi. Tapi ini bukan pria lembut dan baik yang mereka ingat. Ini adalah hantu kesedihan dan peringatan. Penampakannya seringkali merupakan prekursor kecelakaan yang nyaris terjadi, seolah-olah dia mencoba memperingatkan mantan rekan-rekannya tentang bahaya yang melekat di lokasi. Namun, kehadirannya menakutkan. Pemandangan teman mereka yang sudah meninggal, selamanya mengenakan pakaian kerja berdarah dan helmnya yang rusak, adalah kengerian yang menggerogoti kewarasan para pekerja. Dia adalah pengingat yang konstan dan suram bahwa mereka semua hanya tinggal satu kabel putus, satu sabuk pengaman yang rusak, untuk bergabung dengannya. Peringatan dari sosok hantu, baik nyata maupun imajiner, tidak cukup untuk mencegah tragedi lebih lanjut. Masalah keselamatan proyek yang mengakar tidak dapat diperbaiki hanya dengan kehadiran spektral. Insiden nyaris celaka segera meningkat menjadi kecelakaan nyata, masing-masing lebih aneh dan menakutkan dari yang terakhir. Seolah-olah bangunan itu sendiri dihidupkan oleh energi balas dendam korbannya yang pertama, secara aktif mencoba melukai mereka yang ada di dalamnya. Lokasi itu, yang dulunya merupakan tempat kemajuan, telah menjadi perangkap maut, dan para pekerja adalah peserta yang tidak disengaja dalam permainan peluang yang mengerikan. Suatu sore, sebuah perancah di lantai 32 runtuh tanpa peringatan. 4 pria jatuh ke bawah, jeritan mereka ditelan angin. Ajaibnya, jaring pengaman yang dipasang dengan tidak benar, tetapi untungnya di tempat yang tepat menangkap mereka, menyelamatkan hidup mereka, tetapi membuat mereka mengalami cedera serius. Laporan resmi menyalahkan angin kencang, tetapi para pekerja yang ada di sana hari itu bersumpah udara masih tenang beberapa saat sebelum runtuh. Mereka berbicara tentang guncangan tiba-tiba dan keras, seolah-olah tangan raksasa telah mengguncang struktur. Mereka juga ingat melihat pria berhelm retak di balok terdekat sesaat sebelum Rick runtuh. Ekspresinya sangat sedih. Insiden lain melibatkan mobil lift yang digunakan untuk mengangkut material. Tiba-tiba lift itu jatuh bebas dari lantai 40, kabelnya putus secara misterius. Operator tunggal di dalamnya hanya diselamatkan oleh rem darurat, yang berfungsi hanya beberapa lantai dari bawah dengan suara logam yang memekakkan telinga. Dia ditemukan dalam keadaan syok, mengoceh tentang bagaimana lampu telah berkedip dan suhu telah turun hingga membeku tepat sebelum mobil jatuh. Dia mengaku telah melihat wajah di baja reflektif pintu lift, wajah pucat, kurus dengan mata sedih, dan helm retak. Kecelakaan itu tak henti-hentinya. Muatan batu bata entah kenal tergelincir dari palet, nyaris mengenai sekelompok pria di bawah. Kebakaran terjadi di unit penyimpanan yang penuh dengan bahan mudah terbakar, tanpa penyebab yang jelas. Dengan setiap insiden baru, teror di lokasi meningkat secara eksponensial. Para pekerja merasa seperti sedang berperang, tidak hanya dengan tenggat waktu yang ketat dan peralatan yang buruk, tetapi dengan struktur yang mereka bangun. Proyek itu tidak lagi hanya dihantui, rasanya seperti dikutuk. Roh Pak Budi tidak lagi hanya peringatan, rasanya seperti pertanda kegagalan proyek yang tak terhindarkan dan berdarah. Moral tenaga kerja yang sudah rapuh, hancur total. Rentetan kecelakaan ditambah dengan kehadiran hantu Pak Budi yang terus-menerus dan menakutkan, terlalu berat untuk ditanggung. Lokasi konstruksi bukan lagi tempat kerja, itu adalah tempat ketakutan.
Pria yang dulunya sangat membutuhkan pekerjaan, sekarang melihat kerangka bangunan yang menjulang tinggi dengan ketakutan murni. Mereka mulai pergi, awalnya sedikit demi sedikit, lalu menjadi banjir. Mereka akan mengemasi barang-barang mereka yang sedikit di tengah malam dan menghilang, memilih ketidakpastian daripada kepastian hari lain yang dihabiskan di tempat terkutuk itu. Para mandor mencoba mengendalikan situasi, menawarkan bonus dan mengancam hukuman, tetapi itu tidak berguna. Anda tidak dapat mengancam seorang pria yang sudah ketakutan akan hidupnya. Cerita-cerita itu telah menyebar seperti api, tidak hanya di kalangan pekerja, tetapi juga ke keluarga dan komunitas mereka. Para istri memohon suami mereka untuk berhenti, untuk pulang, untuk mencari pekerjaan lain. Uang itu tidak sepadan dengan risiko menjadi hantu lain berhelm beretak. Proyek itu, yang mengandalkan aliran tenaga kerja murah yang stabil, tiba-tiba kekurangan staf secara kritis. Eksodus mencapai puncaknya setelah satu peristiwa terakhir yang mengerikan. Seorang pekerja muda, baru berusia 20 tahun, ditemukan tergantung di tangga yang belum selesai. Penyebab resmi adalah bunuh diri, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Dia adalah seorang pemuda yang ceria dan optimis, bersemangat untuk mengirim uang kembali ke keluarganya di desa. Malam sebelumnya, dia telah memberitahu teman sekamarnya bahwa dia terlalu takut untuk pergi bekerja, bahwa dia terus melihat pria sedih itu dimanapun dia memandang. Para pekerja yakin roh itu, atau bangunan itu sendiri, telah mendorongnya untuk melakukannya, atau lebih buruk lagi, ini adalah batasnya. Dalam seminggu, lokasi itu hampir sepi. Hanya segelintir pekerja yang paling putus asa atau paling skeptis yang tersisa. Tetapi bahkan mereka tidak dapat membuat proyek kolosal itu bergerak. Hiruk-pikuk konstruksi digantikan oleh keheningan yang menyeramkan. Hanya dipecahkan oleh angin yang bersiul melalui lantai-lantai kosong. Para pengembang mencoba merekrut kru baru, tetapi reputasi bangunan itu mendahuluinya. Tidak ada yang mau bekerja di sana. Proyek itu terhenti, mesin-mesin mati satu persatu. Raksasa baja dan kaca itu dibiarkan berkarat sebuah monumen ketakutan. Dengan proyek yang terbengkalai dan semakin banyaknya korban yang terkait dengannya, pihak berwenang tidak dapat lagi mengabaikan situasi tersebut. Penyelidikan formal diluncurkan, bukan terhadap klaim paranormal, tetapi terhadap praktik operasional perusahaan pengembang. Jurnalis, haus akan cerita yang menggabungkan kesalahan perusahaan dengan kisah hantu yang mengerikan, mulai melakukan penggalian sendiri. Apa yang mereka temukan adalah kisah keserakahan dan kelalaian kriminal yang menjijikkan, yang jauh lebih mengerikan daripada hantu manapun. Monster sejati bukanlah roh Pak Budi, melainkan korporasi tanpa wajah yang telah menempatkannya di kuburan. Penyelidikan mengungkapkan pengabaian keselamatan yang sistematis dan disengaja. Perusahaan telah memenangkan tender proyek dengan menjanjikan anggaran yang sangat rendah dan tanggal penyelesaian yang cepat. Untuk memenuhi target-target ini, mereka telah memotong biaya di setiap kesempatan yang memungkinkan. Peralatan keselamatan, seperti sabuk pengaman yang gagal pada Pak Budi, dibeli bekas dan jarang diperiksa atau diganti. Bahan yang digunakan dalam konstruksi seringkali di bawah standar, mengorbankan integritas struktural seluruh bangunan. Petugas keselamatan ditekan untuk menandatangani protokol yang sebenarnya tidak pernah diterapkan. Kesaksian dari mantan karyawan melukiskan gambaran yang suram. Pekerja dipaksa bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, menyebabkan kelelahan dan kemungkinan kesalahan manusia yang lebih tinggi. Keluhan tentang kondisi yang tidak aman secara rutin diabaikan, atau dijawab dengan ancaman pemutusan hubungan kerja. Perusahaan telah menumbuhkan budaya ketakutan dan keheningan, di mana keuntungan diprioritaskan di atas nyawa manusia. Kematian Pak Budi bukanlah insiden pertama. Ada banyak cedera lain dan insiden nyaris celaka yang telah ditutup-tutupi. Para korban dibayar sejumlah kecil uang untuk diam. Fondasi bangunan itu tidak hanya lemah, itu busuk sampai ke intinya dengan korupsi. Kisah-kisah hantu yang dulunya menjadi fokus, sekarang dilihat dalam cahaya baru. Penampakan Pak Budi tidak lagi hanya hantu yang menakutkan, itu adalah simbol ketidakadilan yang telah terjadi. Rohnya yang gelisah adalah manifestasi dari rasa bersalah dan tragedi yang meresapi lokasi itu. Peringatannya adalah tangisan seorang korban yang mencoba mencegah orang lain mengalami nasib yang sama. Helm yang retak bukan hanya tanda kematiannya, tetapi simbol janji yang rusak dan kehidupan yang hancur yang ditinggalkan di belakang pengejaran keuntungan perusahaan yang tak henti-hentinya.
Kengerian itu nyata, tetapi sumbernya terlalu manusiawi. Hari ini, tanggal 1 Juli 2025, menara itu masih belum selesai. Ia berdiri sebagai siluet kerangka yang mencolok di langit Jakarta, bekas luka permanen di lanskap kota. Derek-derek membeku di tempatnya, seperti burung bangkai logam raksasa yang mengawasi bangkai. Lantai-lantai bawah ditutup dengan papan, ditutupi grafiti, dan peringatan untuk menjauh. Angin melolong melalui koridor-koridor kosongnya, membawa bisikan dan kesedihan masa lalu. Proyek itu adalah kegagalan total, lubang hitam finansial bagi para pengembang, yang akhirnya dibawa ke pengadilan melalui serangkaian tuntutan hukum dan dakwaan pidana. Tapi biaya sebenarnya diukur dalam nyawa, bukan dolar. Bangunan itu telah menjadi legenda lokal, kisah hantu yang diceritakan di seluruh kota. Mereka menyebutnya gedung hantu, menara hantu. Para penggemar paranormal dan pencari sensasi kadang-kadang mencoba menyelinap melewati pagar, berharap bisa melihat pria berhelm retak. Beberapa mengaku berhasil menangkap foto buram atau fenomena suara elektronik yang samar. Mereka berbicara tentang kesedihan yang luar biasa yang meresapi struktur itu, rasa dingin yang meresap ke tulang Anda, dan tetap bersama Anda jauh setelah Anda pergi. Menara itu adalah mercusuar energi negatif, tempat di mana tragedi telah meninggalkan noda permanen. Keluarga para korban, termasuk Pak Budi, menerima kompensasi, tetapi tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikan apa yang telah mereka hilangkan. Orang yang mereka cintai adalah korban dari ambisi sembrono yang melihat manusia sebagai barang yang bisa dibuang. Menara itu adalah batu nisan raksasa tidak resmi mereka, pengingat konstan akan harga keserakahan. Ini berfungsi sebagai bukti yang suram bahwa ketika Anda membangun di atas fondasi kebohongan dan kelalaian, seluruh struktur pasti akan runtuh. Dengan satu atau lain cara. Proyek itu tidak hanya ditinggalkan, itu dikalahkan oleh konsekuensi kebangkrutan moralnya sendiri. Hantu Pak Budi, kata mereka, masih berjalan di lantai-lantai kosong. Dia tidak lagi dilihat sebagai monster yang menakutkan, tetapi sebagai penjaga yang tragis. Dia adalah hati nurani bangunan itu, penghuni permanen yang terikat pada tempat kematiannya yang tidak adil. Kisah dia dan kisah menara itu menjadi kisah peringatan yang dibisikkan di antara para pekerja konstruksi di seluruh negeri. Ini adalah kisah tentang bagaimana memotong biaya dapat memotong nyawa, dan bagaimana hantu-hantu dari mereka yang kita abaikan akan selalu kembali menghantui kita, menuntut agar kita mengingat dan belajar dari kesalahan kita. Kisah gedung pencakar langit berhantu dan hantu Pak Budi lebih dari sekadar kisah menyeramkan yang diceritakan dalam kegelapan. Ini adalah pelajaran yang mendalam dan penting, sebuah peringatan yang terukir dalam beton, baja, dan darah. Ini memaksa kita untuk melihat melampaui kengerian supranatural dan menghadapi kejahatan dunia nyata yang menciptakan hantu-hantu semacam itu sejak awal. Kengerian sejati tidak terletak pada penampakan pekerja yang meninggal, tetapi pada keputusan dingin dan terencana yang dibuat di ruang rapat yang menyebabkan nasib seperti itu. Ini adalah pengingat yang jelas akan tanggung jawab kolektif kita untuk melindungi satu sama lain. Setiap proyek konstruksi, dari rumah sederhana hingga gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dibangun di atas keringat dan upaya manusia. Individu-individu ini menaruh kepercayaan mereka pada atasan mereka, percaya bahwa keselamatan mereka akan terjamin. Ketika kepercayaan itu dilanggar demi keuntungan atau kecepatan, konsekuensinya sangat menghancurkan. Sabuk pengaman yang rusak, perancah yang lemah, atau operator yang terlalu lelah bukanlah kelalaian kecil. Itu adalah hukuman mati yang potensial. Keselamatan pekerja bukanlah item baris dalam anggaran yang dapat dipangkas. Itu adalah hak asasi manusia yang mendasar, tugas suci yang harus dijunjung tinggi tanpa kompromi. Kisah ini berfungsi sebagai alegori yang kuat. Hantu-hantu yang menghantui kita seringkali adalah buatan kita sendiri. Mereka adalah bentuk spektral dari kelalaian kita, keserakahan kita, dan ketidakpedulian kita terhadap penderitaan orang lain. Roh Pak Budi adalah manifestasi dari sistem yang telah mengecewakannya dan banyak lainnya. Kehadirannya memaksa orang untuk memperhatikan tragedi yang lebih suka disapu di bawah karpet oleh pihak berkuasa. Dengan cara ini, hantu itu adalah bentuk keadilan, penolakan untuk membiarkan para korban dilupakan, dan tuntutan pertanggungjawaban yang bergema lebih keras daripada laporan resmi manapun.
Oleh karena itu, biarkan kerangka menara yang terbengkalai itu menjadi peringatan permanen. Biarkan itu mengingatkan setiap pengembang, setiap mandor, dan setiap pekerja bahwa keselamatan adalah yang terpenting. Fondasi terkuat untuk proyek apapun bukanlah beton, melainkan rasa hormat yang mendalam terhadap kehidupan manusia. Kita harus membangun dunia kita tidak hanya dengan baja dan kaca, tetapi dengan integritas, kasih sayang, dan komitmen yang tak tergoyahkan, untuk memastikan bahwa setiap pekerja yang masuk kerja di awal hari, dapat kembali ke rumah dengan selamat kepada keluarga mereka di akhir hari. Mengabaikan pelajaran ini berarti mengundang lebih banyak hantu, membangun lebih banyak monumen kegagalan kita sendiri.